Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Rahmawati, NIM 201011222028 dari kelas A2, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menanggapi sebuah berita tentang angka kemiskinan di Indonesia semakin meningkat akibat masa pandemi COVID-19. Di masa sekarang, sebuah penyakit COVID-19 sedang menyerang Indonesia dan seluruh dunia di awal tahun 2019. Diperkirakan menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia. Dampak tersebut berdampak besar bagi perekonomian masyarakat dunia yang menyebabkan resesi global. Jutaan orang akan jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Tak sekedar masalah perekonomian saja, masalah kesehatan di masa COVID-19 juga berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan sepanjang tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk miskin itu terjadi lantaran pandemi, menyebabkan banyak kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasanya. Sehingga pendapatan masyarakat pun tertekan, bahkan sebagian masyarakatnya menjadi kehilangan mata pencaharian. Bahkan dilansir dari Kompaspedia Kompas ID, sepanjang tahun 2020, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 655,2 triliun untuk meredam dampak buruk dari COVID-19 itu. Sedangkan pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi sosial sebesar 699,34 triliun. Pemerintah juga berupaya untuk menekan angka kenaikan dari kemiskinan. Pemerintah secara khusus menyiapkan anggaran dan strategi penanggulangan kemiskinan ke depan. Ada beragam definisi dan konsep berkaitan dengan kemiskinan dan penanggulangannya. Badan Pusat Statistik atau BPS mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep GK atau garis kemiskinan. Ini mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makan maupun non-makan. Dari sumber data yang terhitung, GK Nasional memiliki survei sosial ekonomi nasional atau Susennas. Perhitungan pengeluaran konsumsi makan dalam GK Nasional melibatkan 52 komoditi, sedangkan item pengeluaran makan yang menjadi bagian terhitung yaitu 51 jenis untuk wilayah perkotaan dan 47 jenis untuk wilayah pedesaan. Tingkat kemiskinan melalui lapangan kerja. Meningkatnya angka persentase penduduk miskin itu juga diikuti dengan memburuknya keadaan dan keparang kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari 1,61 pada awal Maret 2020 menjadi 1,76 pada September lalu. Sementara indeks keparangan kemiskinan bertambah dari 0,38 menjadi 0,47. Indeks keparangan kemiskinan menggambarkan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin semakin besar. Pemerintah juga membuat program untuk menanggulangi tingkat kemiskinan di masa COVID-19 dengan cara melakukan program bansos. Program bansos tetap berperan penting, namun kedepannya perlu perbaikan, dikarenakan tata kelola bansos harus dibenahi prioritasnya. Terkait data penerimaan manfaat dengan data dan proses penyaluran yang tepat, maka tujuan dari program bansos tersebut akan berjalan dengan lancar, serta mendorong perekonomian masyarakat secara perlahan akan membaik sedikit demi sedikit. Sekian pandangan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.